Yo yo ho, selamat datang di Cutplot. Kali ini Mimin akan mengulas film yang bergenre petualangan komedi dengan judul film RIPD Rest in Peace Department, di mana film ini disutradarai oleh Robert Schwentke dan aktor hebat seperti Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Jeff Bridges, dan Stephanie Shostak. Yo, tanpa basa-basi lagi, relax sejenak, siapkan adrenalinmu, enjoy. Di awal kisah, seorang pria yang bernama Nick Walker statusnya sebagai pekerja kepolisian. Saat ini ia sedang menyembunyikan bongkahan emas yang didapati dari gerombolan penjahat atas kasus yang ia tangani. Nick memiliki istri kesayangannya bernama Julia. Di kantor kepolisian, Nick bertemu sahabatnya Bob. Bob meminta Nick untuk menjaga emas yang mereka dapati tanpa orang lain mengetahuinya, tapi Nick menolak. Ia berencana mengembalikan emas tersebut karena ia merasa tidak nyaman dengan istrinya atas perbuatan tidak terpujinya. Bob mengatakan, "Ya, jika demikian, selamat. Kita akan menjadi tua miskin bersama, sobat." Tak lama, mereka mendapatkan tugas menangkap seorang penjahat besar dengan kasus pengedar narkoba dan juga pembunuh polisi. Got 30 guys with him. He's not gonna go easy. Now, stand by. Sampailah mereka di tempat markas penjahat. Nick menemukan kepala penjahatnya. Setelah ia mengikutinya, malah ia bertemu rekannya Bob. Bob mengatakan, "Aku tidak bisa melihat kau menyerahkan emasnya, Nick." Nick pun tewas ditembak rekannya Bob, tapi keadaan berubah ketika ia membuka matanya. Waktu menjadi berhenti seketika. Terlihat pusaran lubang di atas langit. Nick terangkat hingga tersedot ke dalamnya. Tibalah ia di ruang persidangan di alam baka dengan seorang gadis dengan status sebagai proktor. Nick yang merasa sudah mati, ia bingung kenapa dirinya berada di tempat ini. Proktor menjelaskan, "Saat ini kau berada di RIPD, kau melakukan korup di masa hidupmu, tapi selamat. Kau juga dapat rekomendasi untuk menjadi petugas di sini karena keahlianmu sebelumnya. Kau akan diberikan masa tugas selama 100 tahun di kota asalmu. Jika berhasil, itu akan menjadi nilai terbaikmu untuk penghakimanmu nanti." Nick yang masih ingin bertemu pasangannya, ia langsung menyetujuinya. Ia pun mendapatkan lambang di dadanya sebagai petugas RIPD. Nick melewati ruang tahanan. Proctor menjelaskan mereka adalah Deado. Mereka semua yang berasal dari neraka yang kabur ke bumi dan menyamar sebagai manusia. Jika mereka terlalu lama di bumi, maka ia akan menjadi wabah penyakit, pemanasan global, dan yang pasti merusak keseimbangan penduduk bumi. Dan kau, Nick, bertugas akan menangkap mereka yang menyamar menjadi manusia di kotamu. Proctor mengenalkan petugas yang akan menjadi tim Nick ke depannya. Ia bernama Roy. Status sebelumnya adalah seorang koboi. Ia bekerja sebagai angkatan Marshal Amerika Serikat. Mereka berdua memasuki WC di mana tempat ini menjadi pintu transportasi mereka menuju ke bumi. Tibalah mereka di tempat servis perabotan TV. Nick langsung berkunjung di acara pemakamannya. Ia tidak bisa menahan perasaannya dan langsung menemui Julia. I'm sorry, I don't know you. Tapi Julia tak mengenalnya dan ia ditahan beberapa polisi termasuk juga Bob. Nick langsung menanyakan pada Roy, kenapa istrinya tidak mengenalnya. "Tentu saja," kata Roy, "saat ini kau memiliki identitas dan setiap manusia yang melihatmu akan terlihat dengan apa yang ada di foto ID-mu. Jadi, jika Nick dilihat oleh manusia, maka ia berupa seperti kakek Sugiono dan Roy berupa gadis seksi." Roy membawa mobil dengan gaya ala koboynya. Sampailah mereka di sebuah gedung. Roy menjelaskan, kita akan menangkap Deado di sini. Ia memiliki ciri khas bau kematian dan juga keberadaannya membuat sistem elektronik terganggu.
Ia bertemu seorang diado yang bernama Nawiki, yang saat ini menyamar sebagai manusia. Roy langsung menginterogasinya dan mengatakan kalau Nawiki sudah meninggal, tapi Nawiki tak mengakuinya. Roy sambil memakan makanan yang membuat Nawiki trauma di masa hidupnya. Ia tak tahan dengan apa yang dimakan Roy, langsung membuatnya berubah ke wujud aslinya. Nix yang merasa jijik melihat perubahan Diado dan enggan menangkapnya secara langsung, tapi Roy tetap memaksanya. Diado yang melawan malah membuat borgolnya berbalik ke tangannya, dan ia sambil memutuskan pergelangannya. Diado sambil berlari dan menelan bongkahan emas ke mulutnya. Ia pun melompat. Nick yang takut ketinggian tapi dipaksa Roy untuk melompat dan mengatakan, "Lemaskan badanmu, Nick." Nick yang kesal melihat reaksi Diado dan memukulnya sampai terkentut-kentut. Bongkahan emas keluar semua dari mulutnya. Nick kaget melihat emas yang tampak sama dengan bongkahan emas yang ia sembunyikan di belakang rumahnya di masa hidupnya. Roy langsung menembaki Diado sambil mengatakan, "Nilaimu sangat di bawah rata-rata, Nick. Kau belum cukup layak untuk menjadi tim denganku." Nick yang marah dan membanting Roy ke arah bus lewat. Dan topi kesayangannya pun ikut melayang. Di kantor RIPD, Roy menyerahkan emasnya ke bagian keamanan penyimpanan barang bukti. Tapi Nick yang ragu dengan tindakan Diado yang menginginkan emas tersebut. Baginya itu sesuatu yang sangat mencurigakan. Ia mengatakan pada Roy, kenapa tidak menyelidikinya terlebih dahulu? Roy yang awalnya menolak, tapi Nick mengatakan, "Ayolah sobat, kau adalah yang terbaik di sini." Dan ia pun menyetujuinya. Scene beralih di lapangan bola kasti, di tempat Diado yang bernama Elliot yang merupakan mata-mata milik Roy. Ia sengaja dibebaskan oleh Roy agar bisa menjadi sumber informasi pergerakan Diado lainnya. Nick langsung menanyakan pada Elliot tentang bongkahan emas yang dipegangnya, tapi Elliot mengejeknya. Elliot mengatakan, ini hanya bongkahan sampah belaka. Jika ini berharga, maka akan menjadi keributan Diado di luar sana. Nick memberikan emasnya dan meminta Elliot mencari informasinya. Di dalam mobil, Roy menanyakan kenapa Nick memberikan emasnya. "Aku tidak memberikannya, aku hanya mengujinya." Tak lama terlihat Elliot keluar dari gedung. Nick mengatakan, "Aku akan menunjukkan penegakan hukum dunia modern saat ini dengan memberikan tulang pada anjing dan mengamatinya." Tak lama, Bob datang menemui Elliot dan memberikan emasnya. Nick yang kaget tapi Roy mengatakan, "Wah, sesuatu yang mengejutkan, kawan. Kemarin ia menjadi rekan yang membunuhmu, sekarang ia terlihat seperti mempermainkanmu." Mereka pun langsung bergegas membuntuti Bob. Mereka semakin kaget setelah melihat Bob berada di rumah istri Nick. Roy mengatakan lagi, "Ini investigasi yang mengejutkan, kawan. Membunuh sang jantan, kemudian mengambil alih betinanya." Di rumah Julia, Bob menanyakan pada Julia, apakah sebelumnya Nick pernah menyembunyikan sesuatu di kebunnya. Ya, itu sesuatu yang sangat penting. Roy dan Nick masih mengintip di balik pagar. Lagi-lagi, Roy mengompor Nick dengan mengatakan, "Lihatlah kawan, yang ingin melakukan hubungan intim di kebunmu. Itu sangat tidak berkelas." Tapi Nick tak menghiraukannya. Terlihat Bob mengangkat pot bunga dan mengambil sesuatu di dalamnya. Terlihat juga bongkahan emas. Julia kaget tak percaya kalau Nick telah mencuri barang seperti ini. Roy langsung menodongkan senjatanya. Nick yang marah mengatakan, "Aku memang mengambilnya dari sekelompok penjahat. Aku berniat mengambilnya untuk memperbaiki kesulitan ekonomiku saja. Aku juga tidak tahu kenapa Diado membutuhkannya." Tapi Roy masih saja mengompornya. Di stasiun kereta api, mereka masih membuntuti pergerakan Bob. Nick mengatakan kalau dirinya saat ini sudah jelek di mata istrinya dan ia berjanji akan memperbaikinya. Roy menegaskan, "Hei cengeng, kau pikir tragedimu berada di peringkat berapa di skala ketidakadilan alam semesta ini? Apa setara dengan pecahan ombak tsunami atau tragedi bom atom Hiroshima? Di semesta ini, apa hanya kau saja yang mati terbunuh? Apa kau pikir aku terima begitu saja ketika aku terbunuh dengan wajahku yang dirusak, sehingga pembunuh tersebut menyetubuhi mayatku? Kau harus menerima sesuatu penyesalan dan rasa sakit hingga kau terbiasa dengan rasa sakit tersebut.
Tak lama, seorang pria melihat Roy dengan tubuh seksinya yang mendatanginya dan memberikan kartu pengenalnya. Roy yang kesal mengatakan, "Hei boy yang ngondek, kau pikir aku ini seonggok daging yang diutus ke bumi untuk memuaskanmu, sampah? Hormati aku sebagai wanita, atau kubuat kau impoten seumur hidupmu." Tak lama, pria bercambang merah ini mendatangi Bob dan mengambil emasnya. Mereka berdua langsung bergegas mengikutinya dan membawanya ke tempat lemari pembeku. Nick menanyakan, kenapa Diado membutuhkan emas tersebut? Pria bercambang merah ini pun mengatakan, "Aku lelah bersembunyi." Dia pun langsung berubah menjadi Diado seperti ikan buntal. Dia menerobos lari di keramaian manusia hingga membuat kecelakaan di mana-mana. Ia menempel di gedungan, tapi ia bukan Spider-Man. Lebih tepatnya ia seperti kodok buntal. Roy yang menembaki pantat seksinya malah ikut terseret dengan gerakannya. Nix yang terlihat keren tapi kenyataan di mata manusia, ia hanyalah pak tua gila yang sedang bermain pistol-pistolan dengan senjata pisangnya. Begitu juga dengan Roy yang ikut terseret di ruangan kantor. Ia terlihat seperti tante bokingan yang tersesat dengan hair dryer di tangannya. Nix yang berada di bawah dasar lift melihat Diado buntal jatuh ke arahnya, dan ia pun memutuskan tali lift hingga terangkat ke atas. Nix berhasil mendapati emasnya, tapi sayangnya Diado buntal berhasil kabur. Scene beralih kembali di RIPD. Proctor memarahi Nick dan Roy. Hasil kerjanya membuat keributan perkotaan hingga identitas Diado terungkap oleh manusia. Mereka mendapatkan surat cinta dari Departemen Alam Baka. Isi surat mengatakan kalau emas yang dibawa Nick dan Roy merupakan artefak berbahaya yang bernama tongkat emas Jericho. Nick yang terlihat bingung, Proctor pun menjelaskan artefak tersebut sangat berbahaya jika disatukan akan menjadi terowongan untuk arwah Diado yang ada di neraka untuk turun ke bumi. Tongkat itu sudah pernah dibinasakan 3000 tahun yang lalu, tapi sekarang muncul kembali. Saat ini bumi dalam status siaga. Tabung surat yang kedua datang kembali. Dalam surat mengatakan kegagalan Nix dan Roy akan mendapatkan hukuman. Mereka berdua terancam akan dilenyapkan esok. Nick yang tak bisa melawan, ia pun memutuskan untuk menemui Julia yang terakhir kalinya. Di stadion olahraga, Nix menemui Julia sambil memegang dagunya, tapi Julia malah bergegas kabur. Roy yang ternyata mengikutinya dari tadi mengatakan, "Selamat kawan, kau terlihat seperti pak tua cabul di depan seorang wanita. Kau menghantuinya dan itu sangat menyakitkan. Kau seperti pecundang yang tidak merelakannya untuk memilih kehidupan barunya. Sadarlah kawan, kau tak akan pernah kembali selamanya." Di bawah jembatan Museum Fatahillah, Nick yang mendapatkan hidayah, dia memutuskan untuk melanjutkan aksinya sebelum mereka berdua dilenyapkan karena ia takut bumi terancam akibat perbuatan Diado. Di tempat Julia berada, saat ini ia menelpon Bob. Katanya kalau ada pria pak tua seperti kakek Sugiono yang mencoba mendekatinya lagi. Ia terasa aneh dan mengingatkannya pada kekasihnya. Bob menasihatinya, "Kau mungkin saat ini terlalu lelah dengan kesendirianmu. Lebih baik nanti kita bertemu dan bercerita apa yang ingin kau ungkapkan." Dan Julia pun menyetujuinya. Di saat itu juga Nick dan Roy telah sampai di depan rumah Bob. Nick masuk langsung mengacungkan senjatanya, tapi terlihat Bob sudah menyadari keberadaan Nick. Ia mengatakan, "Penampilanmu saat ini terlihat konyol, Nick." Begitu juga dengan Nick yang telah mencurigai kalau Bob bagian dari Diado. Seketika itu juga rumah Bob berubah menjadi rumah tua yang lapuk. Roy mengambil bongkahan emas lainnya dan Bob dibawa langsung ke pusat keamanan alam baka. Di markas RIPD, Roy menyita artefak di pakaian Bob, tapi Bob terlihat santai saja dengan kondisinya. Di tempat keamanan barang bukti, setelah Roy memberikan artefak milik Bob, petugas lain mengatakan kalau mereka baru saja mendapati barang yang serupa. Bob mengatakan pada Diado lainnya, "Ada untungnya kita menjadi Diado kan teman? Karena kita tidak bisa merasakan frekuensi tertentu." Nix yang bingung dengan perkataan Bob langsung sadar dan berteriak memanggil Roy. Seketika itu juga artefak bersatu dan menghentikan waktu. Bob dengan sombong mengatakan, "Hai sobat, kau pikir aku menyerahkan diri tanpa tujuan? Selamat, kalian dihentikan waktu dan kami bebas bergerak di sini." Misi mereka sebenarnya adalah untuk mengambil semua emas yang disita RIPD. Semuanya kembali di kota Boston.
Adu tembak pun terjadi. Beberapa petugas dan Deado lenyap. Roy mengatakan dengan tengilnya, "Lihatlah Nix, gimana aksi kejayaanku di masa aku menjadi seorang koboi sejati." Terlihat pusaran badai begitu kuat. Ternyata semua pasukan Deado yang sedang berusaha menyatukan bongkahan emasnya di atas gedung. Di tempat Julia terlihat seorang yang mengaku rekan dari Bob untuk menjemput Julia. Kembali di kondisi Nix, ia berusaha bergegas menuju gedung yang menjadi pusat kumpulan Deado. Tapi mereka berdua dipepet Deado lainnya. Kini lagi-lagi Deado buntal datang menghalangi pergerakan mobil mereka. Mereka mengatakan, Julia telah sampai di tempat Bob berada. Bob mengatakan, "Biarlah Julia, tapi mohon tidak menghakimiku setelah kau melihat ini." Julia shock dengan perubahan Bob. Ia pun ditangkap dan dibawa ke atas gedung. Nick dan Roy telah sampai di lobi gedung. Bob mengatakan pada Julia, "Maafkan aku Julia, sebenarnya aku tidak berniat menjadikanmu sebagai pengorbanan. Tapi karena kebetulan, anggaplah ini sesuatu kehormatan untukmu Julia." Tibalah Nick di atas gedung. Ia berteriak memanggil kekasihnya. Bob tak membuang kesempatannya langsung menusuk Julia. Darah Julia mengalir ke arah artefak bongkahan emas hingga cahaya menuju ke pusaran langit. Nix meminta Roy untuk fokus menghentikan artefaknya, sedangkan ia akan menyelamatkan kekasihnya. Sesampai Nick di depan Bob, pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Tapi Nix tertahan. Nix berusaha menghindari tapi tertahan lagi. Kali ini bongkahan batu besar menghantam mukanya. Ia meminta Roy untuk segera menghentikan artefaknya. Ia mengatakan, "Ayolah, koboi, lakukan sesuai aksimu." Jutaan Deado tersedot ke arah pusara menuju bumi. Roy berusaha keras seperti layaknya seorang koboi sejati. Ia menarik mobil dengan talinya hingga mobil tersebut terjatuh. Jutaan Deado pun tersedot kembali ke alam baka. Kini Nix sambil mengacungkan senjatanya tepat di depan muka Bob. Bob pun lenyap. Nick langsung mendatangi tempat keberadaan Julia. Tiba-tiba waktu berhenti seketika. Julia dengan jiwanya dapat melihat sosok Nick. Tapi Nick dengan bijaknya meminta Julia untuk melanjutkan kehidupannya. Karena baginya ini belum waktunya Julia berada di alam dia. Di depan rumah sakit, dengan hasil prestasi kerja mereka, Nix dibebas tugaskan tanpa peringatan. Sedangkan Roy, masa kerjanya diperpanjang 53 tahun lagi. Film konyol ini pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di story film berikutnya. Tetap stay tune. See you next time. Take me back to a place where I felt at home. Take me back.